Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nurul Mufidah dengan teman-teman saya Fitra Alfiati, Firta Hidayati Nailal Muna, Amanda Rahma Salsabila, dan Eka Amalia. Video ini digunakan untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Hukum Internasional Publik dengan tema negara dalam konteks subjek hukum internasional publik. Materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian negara. Nah, negara merupakan suatu entitas politik yang memiliki batas wilayah tertentu, pemerintah yang terorganisir, kemudian penduduk, memiliki kedaulatan, dan diakui secara internasional. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Jean Boutin dan Max Weber. Entitas politik merupakan suatu aktor dalam menjalankan peran masyarakat dan membuat keputusan politik dalam lingkup tertentu. Konsep dasar negara sendiri ada 5, yaitu batas wilayah tertentu, di mana suatu negara harus memiliki batas-batas wilayah yang jelas dan geografis yang jelas. Yang kedua yaitu pemerintah terorganisir. Nah, di sini suatu negara harus memiliki sistem pemerintahan yang jelas. Yang ketiga yaitu adanya penduduk, di mana suatu negara itu terdapat orang-orang yang tinggal di dalamnya. Yang keempat yaitu kedaulatan, yaitu suatu negara memiliki kekuasaan atas wilayahnya sendiri. Yang terakhir ada diakui secara internasional, di mana suatu negara itu memiliki pengakuan dari negara lain, yang pengakuan tersebut digunakan untuk menjalin hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, dan kerjasama lainnya. Salah satu contoh studi kasus dari negara sebagai subjek hukum internasional yaitu sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan melibatkan klaim kedaulatan yang tumpang tindih antara beberapa negara, termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan Nine Dash Line atau garis 9 putus yang mencakup hampir 90% Laut Cina Selatan. Klaim ini bertentangan dengan hukum internasional termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa zona ekonomi eksklusif atau ZEE dari suatu negara hanya meluas sejauh 200 mil laut dari garis pantainya. Klaim Tiongkok tidak diakui oleh negara-negara lain, termasuk Filipina, yang kemudian membawa sengketa ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau PCA di Den Haag pada tahun 2013. Pada 2016, PCA memutuskan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, namun Tiongkok menolak keputusan tersebut dan tetap mempertahankan aktivitasnya di wilayah tersebut, termasuk pembangunan pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan pangkalan militer. Meskipun Indonesia tidak secara langsung mengklaim Laut Cina Selatan, Indonesia juga terlibat dalam sengketa ini karena sebagian perairan Natuna Utara dimasukkan dalam Nine Dash Line Tiongkok. Pemerintah Indonesia secara tegas menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa perairan Natuna Utara sepenuhnya berada dalam ZEE Indonesia sebagaimana diatur oleh UNCLOS. Kasus Nine Dash Line telah memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan China. Meskipun kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang kuat, sengketa Nine Dash Line ini telah menimbulkan ketegangan dan tantangan dalam hubungan bilateral. Dampak utama yang ditimbulkan diantaranya, yang pertama ada ketegangan diplomatik. Perbedaan pandangan mengenai klaim wilayah di Laut Cina Selatan telah memicu ketegangan diplomatik. Terjadinya perselisihan terbuka dengan adanya insiden di Laut Natuna Utara, seperti masuknya kapal penangkap ikan dari negara China yang masuk ke wilayah Indonesia. Ini memicu perselisihan terbuka antar kedua negara. Pernyataan-pernyataan saling menyalahkan dan tindakan provokatif seringkali terjadi. Upaya diplomatik pun terus dilakukan untuk meredakan ketegangan, namun seringkali menemui jalan buntu.
Dampak yang kedua ada potensi konflik militer. Meskipun kedua negara sama-sama tidak menginginkan konflik bersenjata, potensi terjadinya insiden tak terduga di Laut Natuna Utara selalu ada. Keduanya meningkatkan kehadiran militer di wilayah yang disengketakan, membuat meningkatnya risiko insiden yang tidak diinginkan terjadi. Dampak yang ketiga ada dampak terhadap kerjasama ekonomi. Meskipun hubungan ekonomi kedua negara sangat kuat, sengketa Laut China Selatan dapat menghambat kerjasama dalam proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan investasi China di Indonesia. Meskipun ada ketegangan, investasi China di Indonesia tetap berlangsung. Perdagangan bilateral antar kedua negara terus meningkat. Namun, isu Nine Dash Line ini tetap menjadi bayang-bayang dalam hubungan ekonomi. Dampak yang keempat atau dampak yang terakhir ada dampak terhadap citra Indonesia di mata internasional. Isu Nine Dash Line ini telah menguji soliditas ASEAN dalam menghadapi tantangan eksternal. Sikap tegas Indonesia dalam menghadapi klaim Nine Dash Line ini telah meningkatkan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional, sehingga Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara ASEAN lainnya dan negara-negara mitra dalam mempertahankan kedaulatannya. Sengketa Laut China Selatan tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan internasional yang melibatkan isu kedaulatan, hukum laut, sumber daya alam, serta kepentingan geopolitik. Selanjutnya yaitu mengenai solusi sengketa Laut Cina Selatan dalam hukum internasional. Berikut adalah solusi untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dalam konteks hukum internasional. Yang pertama yaitu adanya dengan menggunakan lembaga arbitrase dan peradilan internasional. Dengan ini, pada 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional menyatakan bahwa klaim Nine Dash Line Tiongkok tidak sah berdasarkan hukum internasional. Negara-negara ASEAN itu dapat mendesak PBB agar meminta Tiongkok mematuhi keputusan ini. Dan juga negara-negara yang bersengketa seperti Filipina atau Vietnam bisa membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional untuk menentukan batas wilayah sesuai hukum. Yang kedua yaitu ada peran organisasi internasional. Dewan Keamanan PBB, negara-negara ini mengklaim dapat meminta Dewan Keamanan untuk membahas ancaman keamanan akibat aktivitas Tiongkok. Yaitu ada zona netral. PBB bisa membantu negara-negara pengklaim dengan menetapkan zona netral yang bebas dari aktivitas militer atau ekonomi sepihak. Adapun peran ASEAN yaitu dapat mempercepat penyusunan aturan bersama yang mengatur perilaku negara-negara di Laut Cina Selatan agar konflik tidak semakin membesar. ASEAN itu juga dapat menjadi juru bicara kolektif untuk menekan Tiongkok agar mematuhi hukum internasional. Yang ketiga yaitu ada penegakan aturan UNCLOS atau Hukum Laut Internasional. Semua negara harus mematuhi pada aturan UNCLOS yang menetapkan bahwa ZEE hanya 200 mil laut dari pantai. Jika Tiongkok melanggar, negara-negara pengklaim bisa melaporkan ke Sekretariat PBB. Yang keempat yaitu ada pengurangan ketegangan militer. ASEAN dan Tiongkok bisa membuat kesepakatan untuk tidak membangun pangkalan militer atau pulau buatan di wilayah sengketa. Dan adapun negara-negara ASEAN bisa mengadakan patroli bersama untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum internasional di Laut Cina Selatan. Yang kelima ada peran Indonesia. Indonesia yang tidak mengklaim Laut Cina Selatan bisa menjadi penengah antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk menemukan solusi yang adil. Indonesia juga harus terus menjaga wilayah Natuna Utara dengan meningkatkan kehadiran kapal patroli dan membangun infrastruktur sipil di wilayah tersebut, yaitu untuk menegaskan kedaulatan. Baik, materi yang terakhir adalah peran negara Indonesia dalam konteks negara internasional. Untuk menciptakan perdamaian dunia, Indonesia memiliki peran aktif dalam konteks negara internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini dilakukan melalui cara menjalin hubungan internasional dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB atau MPP PBB.
Dalam konteks internasional, partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkret dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan nasional. Sedangkan dalam konteks nasional, keterlibatan tersebut merupakan sarana peningkatan proporsionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam pelanggaran operasi internasional. 2. Misi Garuda. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia juga diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif melalui misi Garuda atau misi kontingen Garuda. Kontingen Garuda adalah pasukan perdamaian yang anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas di bawah naungan PBB. Peran aktif Indonesia dalam mengirimkan kontingen Garuda untuk misi perdamaian pada Perang Dunia. Negara-negara yang menjadi tujuan dalam misi kontingen Garuda adalah negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, Irak. Negara ASEAN seperti Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Juga negara timur seperti Bosnia. Yang ketiga, Konferensi Asia Afrika atau KAA. Selanjutnya, peran Indonesia dalam perdamaian dunia diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif melalui Konferensi Asia Afrika. Upaya pertama yang dilakukan Indonesia oleh Perdana Menteri dimulai pada tanggal 25 Agustus 1953 dengan menyampaikan program pemerintah di hadapan Dewan Perwakilan. Sementara selain itu disampaikan juga bahwa perlunya keaktifan pemerintah dalam memerdekakan ketenagaan dunia yang memerlukan kerjasama dengan negara-negara yang keadaan dan kedudukan sama dengan Indonesia, yakni negara-negara Asia Afrika yang bersama berupaya membebankan negara-negara Asia Afrika dan pengaruh Perang Dingin kala itu. Yang keempat, Gerakan Non-Blok. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia juga diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif dalam Gerakan Non-Blok, satu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara-negara menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Dalam GNB, Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, tidak mendukung fakta militer atau aliansi militer manapun. Yang kelima, Deklarasi Juanda. Termasuk dalam peran Indonesia dalam perdamaian Indonesia adalah melalui Deklarasi Juanda. Hal ini sebagai bentuk di kancah internasional agar Indonesia memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah perairan dan pulau-pulaunya. Deklarasi ini digagas oleh Perdana Menteri Indonesia. Yang keenam, Association of South Asian Nations. Tak kalah penting, peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah melalui ASEAN, suatu perserikatan atau organisasi antara bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Negara Indonesia merupakan salah satu negara termasuk pemarkasa berdirinya ASEAN. Hal ini melalui perwakilan Indonesia yakni Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Selain itu, tentunya Indonesia juga memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN. Peran dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Yang ketujuh, Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Tak kalah penting, peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah turut berpartisipasi dalam Organisasi Konferensi Islam. Pembentukan OKI dilatar belakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tahun 21 Agustus
Agustus 1969. Peran Indonesia dalam OGI antara lain ikut upaya menyelesaikan konflik antara pemerintah Filipina dalam Moro-National Liberty Front. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Dukungan tersebut dibuktikan dengan hubungan diplomatik dengan Palestina pada 19 Oktober 1989. Yang terakhir, Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting merupakan upaya peran Indonesia dalam perdamaian dunia, terutama kawasan Asia Tenggara. Pemerkasaan JIM yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. Melalui JIM, masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Demikian pemaparan dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dan maaf.